Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Konstantin Rahmat Imano. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu meta heuristik teknik yaitu tabu search. Pada penjelasan ini saya menggunakan PPT milik Dr. Ahmed dari Suez Canal University. Next. Baiklah, sebelumnya meta heuristik teknik memiliki banyak jenis metode, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu population based method, single solution based method, dan hybrid method. Di mana di sini saya akan membahas mengenai tabu search atau dapat dikatakan dengan memory based method. Next. Berikut merupakan outline untuk topik yang akan saya bahas, mulai dari motivation sampai dengan aplikasi dari tabu search ini sendiri. Next. Ya, apa sih yang melatar belakangi digunakannya tabu search ini? Tabu search ini digunakan yaitu untuk menghindari lokal minimal dan barrier to local search, sehingga mendapatkan nilai global minimal dari TSP itu sendiri. Hal ini hampir mirip dengan metode yang telah saya pelajari pada minggu lalu, yaitu simulated annealing. Untuk mengetahui perbedaannya, kita perlu mengetahui lebih dalam background dan konsep mengenai tabu search ini sendiri. Dan saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Tabu search merupakan algoritma tabu yang dikemukakan oleh Glover pada tahun 1986. Pada tahun 1990-an, algoritma tabu search ini menjadi sangat populer dalam memecahkan masalah optimasi. Saat ini, tabu search adalah terdapat salah satu yang paling populer, yaitu single atau meta heuristic, di mana fitur khusus dari tabu search ini sendiri yaitu penggunaan memori pada algoritma ini. Tabu search memiliki konsep hampir sama dengan seperti algoritma local search, akan tapi menerima solusi yang tidak lebih baik untuk keluar dari lokal optimal itu sendiri. Next slide. Nah, pada fitur utama dari metode tabu search ini adalah penggunaan memori, di mana penggunaan memori itu mencatat informasi terkait proses pencarian. Tabu search menghasilkan solusi tetangga dari solusi saat ini dan menerima solusi terbaik meskipun tidak meningkatkan solusi saat ini. Strategi ini dapat mengarah pada siklus yang berputar, di mana solusi yang dikunjungi sebelumnya bisa dipilih lagi. Next, untuk menghindari siklus berputar tersebut, tabu search membuang solusi yang telah dikunjungi sebelumnya dengan menggunakan memori yang disebut tabu list. Panjang memori atau tabu list mengontrol proses pencarian. Daftar tabu list yang panjang diperuntukkan untuk pencarian yang akan menjelajahi wilayah yang lebih luas dan melarang mengunjungi kembali solusi dengan nilai yang besar. Sedangkan daftar tabu list yang pendek memusatkan pencarian pada area kecil dari ruang pencarian tersebut. Next. Berikut merupakan konsep-konsep dari tabu search ini, yaitu pada setiap iterasi tabu list diperbarui, di mana menggunakan teori antrian masuk pertama, maka dia menjadi urutan pertama yang keluar juga. Daftar tabu list ini sendiri berisi sejumlah gerakan tabu yang disebut tenor tabu, yang merupakan lama waktunya dilarang terdapat suatu langkah. Nah, jika suatu langkah bagus dan dapat meningkatkan proses pencarian, tetapi ada dalam daftar tabu, maka tidak perlu dilarang dan solusinya diterima dalam proses yang disebut kriteria aspirasi. Next slide. Nah, ini merupakan parameter dari tabu search, yaitu di mana terdapat local search procedure, neighborhood structure, aspiration condition, form of tabumus atau bentuk gerakan tabu. Setelah itu ada penambahan gerakan tabu. Setelah itu ada ukuran maksimum dari tabu list dan ada stopping rule yang terdapat pada algoritma tabu. Next slide. Nah,
Selanjutnya merupakan flowchart dari tabu search algoritma, di mana yang pertama tabu search melakukan initial candidate solution dengan setelah itu pada tabu search algoritma ini dibuat sebuah list kandidat solusi yang dimana selanjutnya akan melakukan evaluasi dari solusi tersebut. Setelah itu kita akan memilih solusi terbaik dari list yang telah dibuat. Nah, untuk selanjutnya masuk di mana apakah solusi itu sudah memuaskan atau belum. Apabila sudah memuaskan, maka solusi tersebut dapat menjadi final solution. Apabila belum memuaskan, maka update untuk tabu list dan aspiration condition akan dilakukan dan akan memasuki iterasi yang kedua. Nah, ini merupakan selanjutnya yaitu tabu list dari tabu search algoritma. Di mana yang pertama seperti yang tadi saya jelaskan yaitu pertama melakukan initial candidate solution dengan men-set X sama dengan X0. Setelah itu men-set length atau maksimum panjang tabu list dan selanjutnya melakukan inisiasi pada tabu list. Selanjutnya kita mengenerate random neighbor solution pada X1 jika XI jika XI tidak terdapat pada L atau tidak terdapat pada tabu list, maka jika length lebih besar daripada Z, kita akan menghapus solusi sebelumnya dari tabu list tadi atau L. Setelah itu kita set neighbor solution, kita masukkan pada tabu list, dan ini sesuai dengan teori antrian first in first out tadi. Nah, selanjutnya apabila XI atau random neighbor solution sama dengan X, maka kita masukkan X sama dengan XI. Atau lakukan iterasi kedua sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah itu kembali pada X, return to X, apabila kita mendapatkan solusi yang terbaik. Next. Nah, berikut merupakan tabu search application ini sendiri. TS tabu search ini dapat digunakan pada penjadwalan, quadratic assignment, frekuensi assignment, carpooling, capacity median, dapat juga digunakan pada project penjadwalan yang berbasis dengan memiliki resource constraint, dapat digunakan VRP, graph coloring, vector file layout problem, maximum click problem juga, TSP, problem TSP juga dapat menggunakan TS tabu search ini. Tapi database system pada nose rostering problem, neural nets, grammatical inference, knapsack problem, SIT, constraint satisfaction problem, network design, telecommunication on network, dan global optimization. Ya, ini merupakan reference dari PPT yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.